Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang latihan soal SKB, namun dikhususkan untuk kesempatan ini yaitu di bidang sosial dan kepribadian. Nah, terkait dia dengan bidang sosial dan kepribadian, ini saya sudah mencatat beberapa poin, atau ini bisa dikatakan sebagai kisi-kisi ini saya temukan di beberapa komentar di beberapa channel teman-teman yang memang dikhususkan membahas tentang SKB ini. Yang pertama untuk poin yang saya catat itu yaitu terkait dia dengan kasus murid. Nah, jadi sebagai guru kira-kira kalau ada kasus murid ini bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita memotivasi siswa apabila nilai atau apapun dari segi apapun itu ada hal yang bermasalah di siswa. Jadi sebagai guru kira-kira cara kita memotivasi siswa itu seperti apa. Kemudian poin yang ketiga di sini adalah guru yang baik itu seperti apa atau menjadi guru yang baik itu seperti apa menurut teman-teman ya. Kemudian di sini ada permasalahan di kelas. Nah, mungkin untuk guru SD atau SMP atau di sekolah manapun biasanya pasti akan mengalami yang namanya permasalahan di kelas. Nah, sebagai guru yang baik, ya kita kembali lagi sebagai guru yang baik, kira-kira bagaimana sih cara kita mengatasinya? Dan di sini yang ini sih saya tambahkan saja bahwa mungkin nanti untuk sosialnya mungkin lebih kebanyakannya adalah interaksi antara guru dengan yang guru lain atau istilahnya warga sekolah. Kira-kira sebagai guru yang baik itu bagaimana sih cara kita berinteraksi ya? Oke, untuk teman-teman bisa melihat kira-kira pertanyaannya seperti apa, teman-teman bisa mengeceknya. Oke, kita mulai, let's start. Oke teman-teman, mari kita mulai latihan soal SKB dalam bidang sosial dan kepribadian. Kita mulai dari nomor 1. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Oke, ini jawabannya adalah yang E. Jadi perlu kita memperhatikan kira-kira bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi siswa yang gairahnya dalam belajar itu sangat minim. Jadi di sini dia itu jawabannya E. Jadi perlu kita memahami memang kondisi siswa tersebut. Kalau kita terlalu memaksakan juga tidak baik. Jadi ini tepatnya ya harus kita memahami kondisi siswa tersebut. Namun sembari kita memahami kondisi siswa tersebut, kita harus berusaha terus menemukan cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Mungkin dengan cara yang berbeda atau yang lebih sederhana yang bisa mudah memahami atau mudah dipahami oleh siswa. Karena biasanya siswa kalau dia paham terhadap suatu materi, biasanya gairah atau motivasi belajarnya itu bangkit. Oke, kita mulai ke nomor 2. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan: A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya terhadap siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Oke. Jadi di sini untuk nomor 2 ini option A sampai E ini yang A menurut saya itu udah bukan jawabannya, tapi yang B, C, D dan E ini memang ini memang ya bisa kita katakan ini benar, tapi yang kita harus cari itu adalah yang memang benar-benar tepat. Jadi karena ini
istilahnya perbedaan agama dan kita istilahnya toleransi, jadi ya harus kita membolehkan siswa. Namun sembari kita membolehkan siswa, nanti kita akan memberikan semacam tambahan pelajaran yang lain yang memang harus diikuti oleh siswa tersebut. Maka untuk yang nomor 2 itu jawaban yang tepat adalah yang E. Kita beralih ke yang nomor 3. Terdapat siswa yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab tersebut. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jadi opsi untuk nomor 3 ini memang tidak ada yang salah menurut saya, karena ini pernah kita alami sebagai guru terkait dia dengan piket semacam ini. Namun sebagai guru memang harus kita memberikan suatu yang tepat atau tindakan yang tepat. Misalnya yang A, ya kita memberi hukuman kepada seluruh anggota yang piket kebersihan. Padahal kan ini ada beberapa siswa yang melakukan piketnya dan teman yang lain tidak mengikuti piket, kenapa harus dia kena istilahnya kena hukuman juga. Nah, ini yang C, D, dan E ini juga perlu kita memang lakukan. Tapi ini istilahnya kalau tidak ada yang namanya evaluasi dari guru tersebut, maka hal itu akan terjadi lagi. Jadi semacam ini, kita akan menegur siswa tersebut yang tidak melakukan piket, tapi kita tidak pernah istilahnya tetap mengevaluasinya secara rutin, maka hal tersebut akan terulang lagi. Mungkin efeknya bisa hanya sementara, tapi ini kan yang kita maukan itu efeknya ini harus tetap berjalan dan akhirnya siswa tersebut memang mau mengikuti piket sesuai dengan jadwalnya. Maka yang tepat di sini adalah jawabannya adalah yang B. Kita beralih ke yang nomor 4. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepala dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Jadi ini yang B, C, dan E ini memang tidak ada istilahnya salahnya menurut saya. Tapi mungkin untuk menghadapi situasi ini apalagi kondisi kita, jadi hal yang paling cepat yang memang kita lakukan yaitu terhadap diri sendiri kita, yaitu kita harus menemukan kira-kira bagaimana sih cara kita untuk memajukan sekolah atau bagaimana cara kita mengajar, apalagi ini terkait dengan minimnya media, supaya siswa-siswa kita itu mudah mengerti mata pelajaran yang kita ampu. Jadi kalau kita beralih ke B, C, D, E ini mungkin bisa, tapi ini membutuhkan waktu. Jadi perlu beberapa hari atau mungkin ini tidak secara langsung. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu untuk memajukan suatu sekolah atau tempat kita mengajar apabila memang tempat kita sekolah itu ya medianya terlalu minim. Kita beralih ke nomor 5.
Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Oke, jadi ini jawabannya adalah E. Nah, untuk nomor 5 ini perlu kita perhatikan bahwa sikap sosial dan kepribadian kita ini harus kita tunjukkan. Apabila kita istilahnya aspek sosial kita ini kurang baik, biasanya kan kita suka belak-belakan atau apa dan segala macamnya, dan ini ternyata itu berbahaya. Makanya mungkin kita harus membutuhkan momen yang tertentu untuk kita membicarakan dengan rekan guru yang istilahnya yang tadi yang menjadi topik pembicaraan guru-guru lain. Dan ini memang udah terbiasa sih kalau di dunia pendidikan seperti ini, maksudnya antara rekan guru dengan rekan guru lain ini biasanya ya kalau ada serak segala macamnya ya memang terkadang akan menjadi bahan pembicaraannya ya. Jadi inilah yang menentukan sikap kepribadian kita itu, kira-kira kita tidak mau seperti guru yang lain. Jadi kepribadian kita itu memang harus baik di sini. Maka yang tepat untuk nomor 5 itu adalah yang E. Oke, kita beralih ke yang nomor 6. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oke, ini jawabannya adalah yang A, yaitu membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi mungkin ini teman-teman juga udah tahu apabila ada kesalahan atau ada tindakan asusila ini biasanya memang harus kita bicarakan secara internal ya. Jadi cukup warga sekolah saja yang tahu, kalau pihak-pihak lain-lain itu tidak boleh kita kasih tahu. Ini harus kita memang selesaikan secara internal biar antara guru dan siswa itu istilahnya ya baikan, atau istilahnya tidak akan ada terjadi hal-hal semacam itu lagi. Kita beralih ke yang nomor 7. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Oke, ini jawabannya adalah yang E. Kalau kita melihat option yang nomor 3 ini, ada beberapa option yang menurut kita sih ini udah benar jawabannya. Ini yang terutama yang apa istilahnya yang C ini sama yang E ini memang apa istilahnya menurut kita itu mungkin benar, apalagi yang C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Ya, tapi istilahnya yang lebih mengarah ke yang benar itu ya menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru ya. Jadi kalau kita sudah berpendapat kemudian istilahnya pendapat kita tidak disetujui
atau tidak disepakati sama kelompok, ya mungkin kita harus istilahnya mengintrospeksi diri, kira-kira pendapat saya kenapa tidak bisa diterima. Mungkin ada beberapa hal. Jadi ini yang tepat yaitu yang E, yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Oke, kita beralih ke nomor 8. Terdapat 5 kriteria penilaian teman-teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan yang seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Oke, ini jawabannya adalah yang C. Jadi di sini kita melakukan penilaiannya itu secara objektif. Kalau kita memakai yang objektif, ya kita harus memang menilainya dengan satu persatu. Ini kita tidak bisa merankingnya. Misalnya kita meranking tentang kejujuran. Oh, yang kejujurannya rankingnya ini yang guru yang ini loh bagus kejujuran, kita rankingkan satu, itu ternyata itu salah caranya ya. Jadi yang jelas menurut kita itu memang harus kita nilainya objektif, yaitu dengan satu persatu. Apalagi kita menilai seseorang jadi apa namanya dari senioritas tersebut, ya itu salah total ternyata. Jadi yang perlu itu adalah yang C. Oke, kita beralih ke yang nomor 9. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Semua siswa memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Oke, ini yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Oke, jadi antara A dan D ini bisa kita katakan itu memang benar juga, tapi ya kembali lagi kita harus memilih yang tepat. Jadi hal-hal yang pertama kita nasihati adalah yang terkait dia dengan makan di kelas itu yang tidak diperbolehkan, apalagi selama bulan Ramadan. Kalau kita sudah menjelaskan hal tersebut, baru kita sarankan dia atau memberikan solusinya. Ketika dia makan itu perlu tempat yang sepi atau tidak bisa dijangkau oleh istilahnya, maksudnya yang pokoknya tidak dilihat sama teman-teman yang lagi berpuasa ya. Oke, kita beralih ke yang nomor 10. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal itu, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas, apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan energi bahkan sebelum tugas terselesaikan. C. Energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai dengan waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk berikutnya. Oke, yang tepat jawabannya adalah yang E. Jadi apabila kita mengerjakan yang namanya tugas, memang ini harus istilahnya terencana dengan baik. Istilahnya ada target kerja kita kalau ada tugas. Jadi apabila kerjaan itu istilahnya
sudah direncanakan maka akan terselesaikan dengan tepat waktu dan ini tidak akan membuang energi kita yang berlebihan. Jadi perlu timing atau perlu perencanaan yang tepat untuk mengerjakan yang namanya tugas. Kita beralih ke nomor 11. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa mengalami kesulitan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikannya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Oke, ini jawabannya adalah yang A. Jadi memang apabila ada siswa yang kita lihat yang mengalami kesulitan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah memang menemuinya atau istilahnya menyuruh dia datang ke kita, baru kita obrolkan kira-kira apa hal yang terjadi terhadap dia sehingga dia istilahnya mungkin murung atau segala macam. Baru di sini kita istilahnya memberikan dukungannya itu tidak semestinya berupa dana atau segala macamnya, tapi ini mungkin secara motivasi atau dukungan atau memang pada saat itu memang ada hal yang dibutuhkan siswa atau keinginannya boleh kita penuhi selama itu memang kita bisa melakukannya. Oke, next kita ke nomor 12. Salah satu pernyataan menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik persyaratan ya. Salah satu persyaratan menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah sekolah tempat Anda mengajar tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang tapi sudah aktif mengajar. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya mencapai persyaratan. B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C. Mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. D. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah atau dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Oke, jadi memang ini adalah hal yang tepat yang perlu kita lakukan. Kalau terkait dia dengan pendidikan semacam ini kan secara pribadi kan tidak istilahnya tidak bisa membantunya secara penuh, tapi memang bisa mendukung dengan motivasi segala macam. Namun memang hal utama yang kita lakukan adalah memerintahkan kepala sekolah. Apalagi ini kita lihat teman kita memang sudah mengajar, istilahnya mungkin dia duluan dari kita yang mengajar. Jadi kepala sekolah memang melaporkan ke kepala sekolah memang hal yang tepat. Ini juga sering terjadi di tempat saya atau beberapa teman saya yang memang lulusan SMA, istilahnya lulusan SMA dan belum kuliah, biasanya akan diberikan motivasi dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk melanjutkan pendidikannya supaya dia bisa menjadi S1. Next, kita beralih ke nomor 13. Ketika bekerja sama dengan rekan guru lain, maka Anda A. Mengemukakan diri secara terbuka. B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. C. Mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru. D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. E. Mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Kira-kira ini jawabannya apa? Oke, ini jawabannya adalah yang C, yaitu mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru. Oh, ini salah ya. Jadi yang benar itu adalah yang D, yaitu yang menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. Jadi ini jawabannya D yang tepat ya. Ini saya salah tulis. Jadi apabila memang kita berkelompok atau ada rekan guru kita yang sama kita kerjasama, memang harus memiliki ide atau gagasan yang jelas, kemudian sistematis dan istilahnya tidak berbelit-belit.
Jadi ini lebih gampang dan lebih efektif dalam bekerja sama dengan guru yang lain. Oke, kita beralih ke nomor 14. Anda diterima sebagai guru di salah satu sekolah, sedangkan tempat tinggal Anda di daerah lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah tersebut. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Yang akan Anda lakukan adalah A. Sementara akan bertahan sambil mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Kelelahan dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dengan sekolah. D. Terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena terlalu jauh. Oke, ini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi ini saya kayaknya lupa edit tulisannya ya. Jadi ini kan perlu kita pikirkan. Jadi kan awal kita untuk daftar, maksudnya untuk mengajar di sini kan kita udah pikirkan matang-matang. Kita tahu bahwa jarak antara tempat kita mengajar ini kan udah jauh. Jadi apabila memang kita sudah diterima, ya memang kita harus menjalankan tugas kita itu walaupun memang berat, tapi ya namanya kita kerja keras, optimis, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Oke, kita beralih ke nomor 15 atau nomor terakhir. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oke, ini yang tepat adalah yang E. Ya, lagi-lagi saya salah dalam mengetik. Jadi ini yang tepat adalah melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan struktur kinerjanya. Jadi maupun istilahnya kalau kita kerja atau ideal seorang guru itu walaupun secara mandiri atau memang kolaborasi atau berkelompok dan semacamnya, ini memang harus benar-benar kita kerja dan bertanggung jawab atas pekerjaan kita tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada memang kesalahan-kesalahan terkait dia dengan soal atau jawabannya, teman-teman boleh memberikan saya kritik dan saran, karena saya sangat senang bila ada kritik dan saran yang mendukung untuk perkembangan channel ini. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.